Oke, kembali lagi di channel Topik Bicara. Pada video kali ini topik akan membahas tentang kode etik yang seringkali dianggap sepele sama driver-driver Grab, yaitu tentang beratribut. Saya yakin teman-teman yang punya double akun atau mungkin akun 3 itu merasa aman-aman aja gitu ketika mengkolaborasikan beberapa atribut. Jaketnya Grab, helmnya Shopee, atau mungkin jaketnya Grab, helmnya Gojek, atau mungkin tasnya Shopee dan lain sebagainya. Mereka pasti merasa aman-aman aja ketika mereka masih aman. Oke, jujur saja, seperti yang kalian ketahui di konten saya biasanya menjelaskan tentang Grab dan Gojek. Sebenarnya saya punya akun yang lain. Ada InDriver, ada Maxim, dan ada Shopee Food. Tapi tentu nggak semuanya saya on setiap hari, guys. Kenapa bang kok akun ojolnya banyak banget gitu ya? Gak ada yang tanya seperti itu. Jadi ceritanya, saya dulu melihat fenomena Uber ya, Uber pada saat itu. Menurut saya Uber itu ojol yang keren gitu ya, yang kuat, soalnya dari Amerika kan gitu kan. Tapi kemudian kok bisa tumbang gitu kan melawan Grab dan Gojek gitu kan. Itu pertanyaan besar. Jadi saya mengantisipasi di kemudian hari, takutnya tiba-tiba dari salah satu akun ojol ini ternyata ada yang kemudian bangkrut, kemudian kolaps dan seperti Uber seperti itu, dan tidak mampu bersaing lagi gitu kan. Jadi seperti itu alasannya mengapa saya punya akun ojol banyak gitu. Kembali lagi ke konteks pembahasan, yaitu tentang atribut, guys. Oke, yang jelas pada video kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana saya pernah dipergok sama Satgas Grab karena saya melanggar kode etik dalam beratribut. Pada saat itu saya narik di malam hari, saya pakai jaket Grab, kemudian helmnya saya pakai aplikasi yang lain. Saya sih mikirnya aman-aman aja seperti kalian yang mungkin double akun, yang helmnya Gojek atau mungkin helmnya Shopee, jaketnya Grab seperti itu. Saya mikirnya aman-aman aja awalnya. Tapi kemudian pada saat itu posisi tidak bawa orderan ya. Saya merasa di belakang itu ada yang ribut gitu kan. Di foto atau apa gitu ya. Aku dengernya pokoknya foto plat nomor kendaraan kayak gitu. Ada yang ribut, ada 2 orang di belakang. Kemudian saya nyangkut nih, dapat orderan. Saya minggir ke pinggir jalan. Orangnya ikut minggir juga. Langsung datang, tiba-tiba bilang, "Selamat malam mas, saya dari kantor Grab," sambil begini. Terus ditunjukin ID card kayak kartu nama anggota, maksudnya kartu nama dari kantor Grab gitu ya, pembuktian. Dibuktiin, "Saya dari kantor Grab mas, mohon maaf." Masnya pasti sudah tahu ya tentang kode etik Grab ya. Sudah tahu atau tidak tahu? Saya ditanya seperti itu dan kemudian saya menjawab, "Iya sudah tahu mas, mohon maaf. Soalnya kondisi helm saya kemarin basah karena habis hujan." Saya bilang seperti itu karena kebetulan memang musim hujan waktu itu. Lah, setelah itu Satgas ini meminta identitas saya, yang foto profil yang ada di akun Grabnya gitu. Dan kebetulan saya kan mendapat orderan tuh. Lah, kebetulan itu foto profilnya nggak bisa dibuka, guys. Dikembaliin berkali-kali tetap nggak bisa gitu kan. Kemudian saat itu Satgasnya bingung, guys. Ini maunya gimana? Ini kayak gimana ya? Mau bikin laporan, bingung kan dia. Kemudian selanjutnya, tapi saya ini nggak tahu ini bener-bener Satgas atau mungkin apa, nggak tahu. Yang jelas dia benar-benar punya identitas orang kantor Grab gitu ya. Jadi mungkin barangkali orang kantor yang kemudian jalan-jalan gitu ya, kemudian ketemu saya yang atributnya seperti itu, kemudian
menjadi sasaran gitu ya. Mungkin dia punya wewenang juga untuk mengawasi kita gitu kan. Satgas, saya menyebutnya Satgas saja ya. Kemudian Satgas itu meminta foto muka saya sama ini apa namanya plat nomor saya. Udah dicekrik, saya kemudian kan takut nih, wah ini akun saya jangan-jangan kemudian disuspend atau mungkin bahkan PM gitu kan, saya takut. Kemudian saya memastikan, Mas mohon maaf ini nanti dampaknya sampai ke PM atau enggak gitu. Bilangnya sih enggak, mungkin karena ini sekedar peringatan, bilangnya seperti itu. Mungkin bisa suspend, bisa gitu. Kemudian saya bilang, mohon maaf Mas, kalau bisa jangan suspend nih, mohon keringanannya ini. Saya mengaku salah, tapi saya janji tidak akan mengulangi lagi. Saya bilang seperti itu, saya negosiasi. Kemudian oke, baik Mas, kami akan mencoba bantu untuk lapor, dan untuk ketentuan kejelasan suspend atau tidak itu biar pusat yang akan menentukan gitu. Jadi saya sebagai tugas lapangan hanya bisa melaporkan saja. Untuk suspend atau PM itu pusat yang akan menentukan, seperti itu guys. Jadi saya udah ditegaskan situ. Saya deg-degan guys, tapi ya udahlah, saya sudah merasa ya pasrah gitu kan. Karena udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, saya tahu itu kesalahan saya gitu kan. Besoknya alhamdulillah akun saya baik-baik saja. Saya merasa lega, tapi agak deg-degan, takutnya besok-besok masih ada suspend dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini akun saya baik-baik saja. Tapi itu pelajaran buat kalian, saya share ya. Jadi memang terutama di kota-kota besar yang ada kantor Grabnya, itu pasti ada orang kantor atau mungkin bisa dibilang satgas yang memang tugasnya untuk mengawasi kita driver-driver yang tidak tertib gitu ya. Tidak bisa disangka-sangka guys, tiba-tiba nongol gitu ya, tiba-tiba ada gitu. Ada yang tiba-tiba kalau teman saya ada yang bercerita bahwa tiba-tiba dapat notifikasi apa namanya tidak mentaati atribut, tidak membawa sepatu kayak gitu. Jadi ada notifikasinya, itu berarti ada laporan entah dari customer atau mungkin sesama driver atau mungkin ada satgas yang kebetulan lewat dan ketahuan kemudian difoto plat nomornya. Seperti itu guys. Oke, mungkin seperti itu aja dari saya. Ini saya belum on beat guys, jadi saya mau on beat biar nggak kesiangan. Seperti itu aja ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Salam satu aspal.